yang lagi stay tune di Radio Tutung Pandang. Jadi kita langsung aja akan perkenalkan narasumber kita pada hari ini. Ini ada dari Bapak Kasatres Narkoba langsung hadir di sini bersama kita. Bapak AKP Yuda Kumoro Karedi SHMH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Iya siap. Terus ini juga ada lagi ada Ida Tony Francisco Oktora MM, jabatan sebagai Kanit 1 Satres Narkoba Polres Tanah. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Oke, jabatan juga ini ada bergabung sama kita, ada Aida Suwandi. Selamat pagi Bapak. Ini dari Gakumnya Lantas ini yang suka film menilang ini Pak ya. Siap. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Siap. Terus langsung saja ini kita ingin kenal lebih dalam lagi nih. Untuk pertama kita bahas terkait dengan res narkoba aja lebih dulu ya. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak AKP Yuda Kumoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami dari Satres Narkoba Polres Tanah Laut. Dalam talkshow ini sosialisasi bahaya dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tanah Laut. Sebelumnya, saya mengucapkan salam sehat bagi seluruh warga Tutung Pandang Tanah Laut, di mana di pandemi COVID-19 ini kita berharap makin menurunnya yang terpapar COVID di wilayah kita. Dan terima kasih juga kepada seluruh Forkopimda, pimpinan wilayah ini yang telah berupaya keras dalam menurunkan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Tanah Laut. Terima kasih. Oke, dengan perkenalan singkat dari Pak Yuda Kumoro. Bapak mohon izin, Bapak sudah berapa lama Pak tergabung di dalam res narkoba? Ya Mbak, terima kasih. Kalau di Tanah Laut ini saya 1 tahun 2 bulan. Sebelumnya saya di Direktorat Narkoba dalam tugas yang sama sebagai penindakan di peredaran gelap narkoba. Terus untuk tugas dari Satres Narkoba katanya ada pelayanan publik Pak ya yang diberikan kepada masyarakat itu sendiri. Bisa dijelaskan Pak terkait dengan apa pelayanan tersebut? Ya. Terima kasih Mbak ya. Di Direktorat Narkoba supaya saudara-saudara sekalian mengetahuinya, di kita itu ada pelayanan pembuatan surat keterangan bebas narkoba. Selama ini kita sudah melakukan dan mengeluarkan surat itu bagi masyarakat yang membutuhkan, baik itu untuk keperluan pribadi maupun untuk keperluan lain yang sifatnya membantu masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Terus untuk persyaratannya mungkin Pak, jadi masyarakat tahu, apalagi sekarang itu COVID ya, apalagi pandemi gini. Jadi mungkin ada perbedaan persyaratan sebelum atau sesudah COVID ini. Kalau persyaratannya sebelum datang ke Polres Tanah Laut, masyarakat memeriksakan diri dulu di puskesmas atau di rumah sakit. Kemudian dengan dasar itu kita akan melakukan surat keterangan. Dan saya tegaskan lagi, dari kita pihak polisi ini gratis, tidak ada bayaran. Ya. Nah, dengan pandemi COVID-19 ini ketentuan lain sih tidak ada, cuma tetap mengikuti protokol kesehatan pada saat memasuki Polres Tanah Laut. Dengan menggunakan masker, kemudian ada cuci tangan, jaga jarak juga Pak ya. Jadi siap. Terus kalau misalnya ini saya dengar tuh Pak ya, kemarin tanggal 1 Juli itu Bapak mewakili dari Satres Narkoba Polres Tanah Laut itu mendapatkan penghargaan langsung dari Kapolda Kalimantan Selatan. Pak, itu terkait dengan apa itu Pak, bisa cerita di sini ya? Iya, nah intinya kita pada sebelum 1 Juli itu kita mengungkap kasus peredaran gelap narkoba sebanyak 1 kilogram. Siap, boleh sekali Pak ya, dari narkoba. Iya. Terus gimana Pak ceritanya 1 kilogram itu didapat apa Pak? Itu penyelidikan yang dilakukan secara terus-menerus secara berapa bulan itu atau gimana Pak ceritanya? Ya, kalau narkoba ini Mbak,
perlu kami jelaskan, tidak ada yang instan. Siap. Jadi sebelum kita melakukan tindakan penangkapan, kita melakukan penyelidikan dulu. Penyelidikan itu tergantung informasi yang kita terima di lapangan. Bisa seminggu, sebulan, bisa lebih. Siap. Jadi dengan yang kemarin kita melakukan penyelidikan kurang lebih sebulan lah. Sebulan karena yang kita tangkap kemarin itu peredarannya dari Kalimantan Barat. Wah, lintas provinsi Lintas berarti provinsi. Pak ya? Siap. Kemudian rencana mau dibawa ke daerah Kurau, di situ kita lakukan penangkapan. Gitu Mbak. Siap. Terus Pak, ini kita bahas lagi mengenai undang-undang narkotika Pak ya. Ya. Gimana sih itu Pak kalau misalnya ada seseorang yang terkena undang-undang narkotika itu, supaya juga semua pendengar tahu gimana tentang hukumannya, terus proses hukumnya seperti apa, jadi bisa ada transparansi di sini. Terima kasih Pak. Kalau undang-undang narkotika ini Mbak, itu sudah jelas ada termuat di pasal 114, pasal 112, pasal 127. Kalau di 114, dia itu setiap orang yang mengedarkan. Yeah. Itu ayat 1-nya di bawah 5 gram, ayat 2-nya di atas 5 gram. Nah kemudian kalau hukumannya yang 114 itu maksimal 5 tahun, minimal 5 tahun, Minimal 5 tahun Pak ya. ya. Siap. Maksimal 20 tahun seumur hidup. Siap. Yang sedangkan untuk 114 itu 112, setiap orang dilarang memiliki, menguasai, menerima tukar, Kurir Pak berarti. menerima titipan. Siap, Salah satunya kurir di situ Siap. masuk. Siap. Itu juga ada ayat 1-2-nya tergantung ayat 1 itu di bawah 5 gram, ayat 2 di atas 5 gram. Siap. Itu minimal ancaman hukumannya 4 tahun. Siap. Ya. Berat sekali memang Pak ya. Berat. Soalnya kalau narkotika ini sudah meresahkan sebenarnya Pak ya, Iya. karena untuk anak cucu dan keturunan kita Iya. sangat mempengaruhi sekali. Terus Pak, kita bahas lagi mengenai apa saja tahap-tahap yang dilakukan terhadap tersangka dan barang bukti setelah dilakukan penyidikan. Oh gitu ya. Terhadap tersangka dan barang bukti, dalam hal kita lakukan penyelidikan, yang pertama kita melakukan pemeriksaan dan kita yakin bahwa mereka pelakunya, kita lakukan penangkapan. Dan terhadap barang bukti, sesuai ketentuan dari Undang-Undang 35, kita akan lakukan pemusnahan. Siap. Pemusnahan barang bukti. Pemusnahan barang bukti itu dihadiri oleh rekan kita dari kejaksaan, dari pengadilan, dan kita juga mengundang dari BNNK. Oh, siap. Jadi bukan dari kita polisi saja. Yang dihadirkan di situ setelah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut yang akan dihadirkan di sidang pengadilan. Nah, kemudian untuk tersangka setelah terlakukan penahanan, kita berupaya untuk melakukan P21. P21 artinya berkas perkara itu lengkap dan kita limpahkan ke kejaksaan. Nah, setelah kejaksaan menerima, tugas kita sebagai penyidik sudah selesai, tinggal penuntutannya oleh jaksa. Demikian Pak. Siap. Terus Pak, untuk banyaknya kasus misalnya nih dari grafiknya itu sendiri 2018, 19, 20 ini, saya mau tahu aja ini sebenarnya naik atau turun atau standar-standar aja dari jumlah kasusnya sendiri? Kalau dari jumlah kasus Mbak di Polres Tanah Laut ini, nah perlu saya jelaskan, dalam penindakan narkoba itu tergantung kita yang melakukan tindakan apa tidak. Siap. Kalau kita Polres sendiri, setiap hari kita melakukan pendidikan. Siap. Setiap hari. Oke, Pak ya. Kemudian kalau dari hasil yang kita dapat, sampai saat ini kita ada menangani 93 kasus Wah. narkoba khusus Tanah Laut. Iya.
dan untuk tersangkanya 196 orang. Siap. Iya Mbak. Lumayan banyak Pak ya. Lumayan banyak. Siap. Jadi untuk semua pendengar radio Tuntung Panas dari kita dari Polres Tanah Laut, sekali lagi mengingatkan dan sangat menekankan ya Pak ya, jauhi sekali yang namanya narkotika dan psikotropika itu. Jangan sampai kenal gitu Pak. Nggak usah itu, nggak perlu ya Pak ya. Siap. Terus ini kita geser lagi nih ke tempatnya Pak Ibda. Selamat pagi Bapak. Gimana kabarnya nih? Sehat Pak ya? Oh, siap. Jadi dari Pak Dani ini berapa lama sudah Pak di narkoba, maksud saya? Baik, terima kasih. Untuk saya sendiri berdinas di Sat Narkoba, di fungsi Sat Narkoba baru 11 bulan. 11 bulan, siap. Untuk di Polres Tanah Laut dinas selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan. Yang sebelumnya itu saya berdinas di bagian reskrim. Oh siap. Okay. Jadi baru saja bergabung sekitar 11 bulan di Sat Narkoba Polres Tanah Laut. Semuanya saya tetap sebagai penyidik Pak ya. Masalahnya semuanya tentang bertemu dengan pelaku-pelaku tindak pidana semuanya, entah itu umum, narkotika dan lain sebagainya Pak ya, semuanya masih dalam satu atap lah ceritanya itu ya. Oke siap. Terus saya mau tanya, saya 11 bulan itu di Res Narkoba, ada cerita apa nih Pak selama 11 bulan itu? Selama 11 bulan bergabung di Sat Narkoba Polres Tanah Laut, banyak pengalaman yang pribadi saya dapatkan di bawah kepemimpinan Bapak Kasat Narkoba AKP Ida Kumoro Pardede. Dan yang paling berkesan bagi saya pribadi yaitu pada saat kegiatan di bulan Mei, awal Mei kalau tidak salah, itu seperti yang Bapak Kasat sampaikan tadi, di situ atas kerjasama tim berkat keuletan, kesabaran, kesulitan kami seluruh anggota Sat Narkoba, kami berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu sebanyak 1 kilogram. Luar biasa memang itu Pak ya, apalagi pelakunya itu lintas provinsi itu ya Pak ya. Itu merupakan hal yang fantastis bagi kami khususnya Sat Narkoba dan umumnya untuk masyarakat Tanah Laut. Itu kalau nggak salah misalnya 1 gram itu menyelamatkan berapa nyawa Pak? Nah, jadi untuk perbandingan jumlah masyarakat di Tanah Laut, itu ada perbandingan 1 gram narkotika jenis sabu itu bisa dipakai untuk 5 orang. Jadi kalau kita kalikan dengan 1000 gram, berarti jumlah masyarakat Tanah Laut yang sudah berhasil diselamatkan kurang lebih sebanyak 5.000 jiwa. Luar biasa memang ya. Tepuk tangan saya juga saat itu luar biasa sekali ya. Terus saya pengen kembali lagi nih sama Pak Yuda nih. Kan Pak, Bapak itu kan sebelumnya juga di Direktorat Narkoba Polda Pak ya. Itu kan juga sama tentang narkoba. Jadi Bapak ini sudah sangat dalam gitu ilmunya ya tentang narkoba ini. Terus pengalaman apa nih Pak selama menggeluti di Direktorat Narkoba dan di sini juga di Res Narkoba pokoknya terkait tentang itu? Kalau pengalaman di Res Narkoba ini Mbak, banyak suka dukanya lah. Siap. Suka dukanya, kalau sukanya ya kalau kita berhasil mengungkap jaringan, rasanya penyelidikan kita yang kita lakukan selama berbulan-bulan itu saya sekali gitu dapat langsung terbayar. Siap. Sedangkan kalau dukanya itu ya kita ngerti lah Mbak ya, kalau sudah sebulan nggak pulang ke rumah, otomatis kan keluarga juga ini mencari kapan balik. Nah, tapi itu sih nggak jadi kendala sebenarnya. Ya kalau yang dukanya yang umumnya nggak ada sih. Karena sudah kita mau jadi prinsip gitu ya. Prinsip narkoba ya
pantang pulang sebelum berhasil. Oh, siap, mantap memang. Terus nih, kita geser lagi nih di sebelah saya ini ada Pak Aida Suwardi ini. Ini nih sudah berapa lama Pak? Bisa inilah perkenalan terlebih dahulu berapa lama dinas di unit tilang gitu ya? Gimana Pak? Terima kasih Pak Anies, sebelumnya perkenalkan diri, saya Aida Suwardi, sehari-hari di unit tilang. Siap. Kurang lebih saya dinas di tilang bagian Gakum kurang lebih 2,5 tahun. Siap. Untuk di lalu lintas sendiri sudah lumayan cukup lama, sekitar 12 atau hampir 13 tahun. Luar biasa lah itu selama jadi polisi berapa tahun, selama di lantasnya berapa tahun, itu luar biasa lama sekali Pak ya di lantas. Siap. Terus gimana Pak selama ini untuk tilang sendiri prosedurnya gimana? Ini kan para pendengar ini banyak sebenarnya mungkin yang mau ditanya-tanyakan. Jadi bisa langsung aja ya gabung sama kita di Radio Tuntung Padang, bisa dijelaskan Mas David ya? Oke, untuk rekan-rekan mungkin yang ingin bergabung mau nanya-nanya nih ya sama narasumber kita, ada bapak dan ibu dari Polres Talaut terkait khususnya di bidang Satlantas dan juga Sat Narkoba ya Mbak ya. Iya benar. Bisa gabung dengan telepon kita di 0812 5667 5766. Enggak hanya telepon tapi juga bisa chat WhatsApp atau juga SMS ya kalau Mbak pengen didengar suaranya. Sekali lagi di nomor 0812 5667 5766. Lanjut Mbak Isa. Oke, jadi buat pendengar semua yang mau gabung langsung aja, mau tanya-tanya jangan sungkan, di monggo dipersilahkan deh. Terus lanjut lagi nih sama Pak Wardi nih. Terus Pak, gimana prosedurnya Pak kalau misalnya kan pelatihan kita ketilang itu kayaknya sekarang kan sudah pakai e-tilang, di pelatihan sendiri sudah pakai e-tilang atau gimana Pak? Ya, terima kasih, sedikit saya sampaikan. Untuk tilang sendiri dua kerjaan. Yang pertama, apabila seseorang kehilangan STNK, Siap. itu pertama yang dilakukan yaitu laporan kehilangan, kemudian nanti datang ke unit tilang untuk minta rekomendasi. Oh siap. Intinya rekomendasi itu bahwa yang bersangkutan kehilangan STNK itu tidak urusan dengan tilang. Oh siap. Yang kedua mengenai tentang unit tilang itu sendiri, yaitu mengkompulir suatu rekan-rekan yang di jalan pada waktu penindakan, baik penindakan secara stasioner maupun secara patroli, itu nanti dikompulir, itu bagian unit tilang untuk diajukan ke persidangan di pengadilan. Sedangkan sekarang di tilang sendiri itu dipermudah dengan namanya e-tilang. Jadi e-tilang itu mempermudah pelanggar untuk melakukan pembayaran. Bisa langsung melalui Bank BRI ataupun nanti itu sidang, karena e-tilang itu intinya mempermudah pelanggan itu sendiri. Siap. Jadi sekarang tuh memang zamannya zaman canggih Pak ya. Jadi kalau misalnya nggak bisa ikut sidang, ya tinggal bayar berifanya di BRI gitu Pak ya. Oke siap. Terus kalau mengenai tentang undang-undangnya sendiri Pak, bisa dijelaskan itu tentang sanksi-sanksinya, terus gimana? Undang-undang yang sering dilakukan pelanggaran masyarakat, pertama masalah tentang SIM, itu paling sering ditemukan. Itu 281 untuk sanksi dendanya sekitar 1 juta minimal, maksimal 1 juta. Kemudian yang kedua sering dilakukan masyarakat yaitu ketinggalan STNK. Rata-rata pengendara saat pengendara lupa akan membawa STNK itu sendiri. STNK sendiri itu di Pasal Undang-Undang Lalu Lintas yaitu 288 ayat 1 mengenai yang lalu STNK dengan denda maksimal Rp500.000. Kemudian yang paling sering dilakukan di Tanah Laut, mungkin daerahnya masih agak sepi, rata-rata pengendara banyak yang kurang disiplin dalam menggunakan helm. Yang baik di depan memakai, di belakang tidak memakai. Sedangkan dua baik pengendara maupun penumpang itu ada pasalnya. 291 ayat 1 itu yang di depan, 291 yang di belakang. Itu sanksi dendanya maksimal paling tinggi 250. Itu Mbak. Oke. Terus Pak itu kalau misalnya nih rekan-rekan kita di lalu lintas itu menemukan orang yang tidak menggunakan masker. Kan sekarang ada Pergub tentang protokol kesehatan. Nah itu gimana Pak? Apakah dari
personel sebelum melakukan penerangan atau gimana itu? Alhamdulillah untuk lalu lintas sendiri sebagai pemangku dan lalu lintas yang di jalan raya, apabila menemukan masyarakat yang tidak memakai masker, tetap kita mengajukan penasihatan, mengarahkan supaya memakai. Seperti tadi pagi sering kita temukan, pagi tadi berapa yang saya lakukan untuk mengingatkan. Yes, ya. Baik untuk pengendara itu sendiri, kadang pemakaian kurang pas. Oke. Enggak seperti yang kita pakai saat ini, Siap. kita sampai menutup hidung, rata-rata masyarakat ada yang ke bawah, Ke jadi bawah. hidungnya ya terpasang. Terus yang paling pentingnya kadang-kadang bapak atau ibu yang pengendara dia lupa, kadang-kadang bawa anak, ibunya udah safety, bapaknya safety, anaknya sendiri itu tidak dipakaikan masker. Itu yang pagi Banyak, tadi ya? yang saya temukan, kita ingatkan untuk membeli ataupun untuk kebaikan bersama, terutama untuk kesehatan kita sendiri. Oke. Jadi kita ingat sekali lagi ya buat semua pendengar radio Tuntun Pandang, jangan lupa kalau misalnya kita harus melakukan sesuai dengan anjuran pemerintah dan kesehatan dengan 3M plus 1T, mulai dari mencuci tangan, menggunakan masker, kemudian menjaga jarak juga. Pokoknya ikutin saja, insya Allah itu semua juga buat kebaikan kita semuanya. Terus kalau misalnya yang mengurus tilang di kantor gitu kayak itu sebelum COVID dan sesudah COVID, apakah ada perbedaan pelayanan atau bagaimana? Terima kasih Mbak Lisa. Untuk pelayanan tetap namanya kita pelayan, tetap kita laksanakan, tapi protokol kesehatan tetap kita terjaga. Siap. Pada saat memasuk di ruangan kita, di depan pintu sudah disiapkan baik tisu, baik untuk cuci tangan sudah siap. Kemudian di dalam ruangan kita pun sudah dipasang untuk pembatas. Jadi baik kita untuk melindungi petugasnya sendiri, untuk masyarakat sudah terjaga karena di dalam kita sudah ada pembatasnya. Jadi nggak khawatir kita sebagai aparat untuk tetap melayani masyarakat. Siap. Ya, itu tadi semua pendengar radio Tuntun Pandang. Kami sebagai pelayan dan pengayom dari masyarakat itu berusaha melakukan yang terbaik lah, mulai untuk kami sebagai petugas sendiri maupun juga sebagai pelayanan pada masyarakat itu sendiri, mulai dari macam-macam halnya itu bisa dilihat sendiri, bisa datang langsung ke Polres Talaut, tidak menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer, tisu basah dan semuanya insya Allah dilengkapi ya. Terus gimana Mas David, ada nggak nih dari masyarakat mungkin atau gimana? Belum ada nih Mbak, kayaknya masih menyimak ya. Iya, soalnya ini penting sekali khususnya untuk yang Satlantas ya, Lantas ini kan sepertinya tiap tahun tuh pasti ada operasi. Ya. Nah, mungkin bisa diinformasikan biasanya dalam satu tahun tuh ada operasi apa aja sih Pak? Karena saya tahunya sih operasi Intan tuh pasti Pak ya. Nah, kira-kira dalam lantas gimana Pak? Oke, terima kasih. Untuk di lalu lintas sendiri itu terbagi 3 operasi. Pertama operasi simpatik, itu yang pertama. Yang kedua operasi patuh. Yang ketiga yaitu operasi zebra itu Bapak. Itu terbagi menjelang simpatik menjelang Lebaran, terus patuh itu sendiri mendekati Lebaran, terus untuk zebra itu mendekati tahun baru dan Natal. Oke, kalau tahun ini gimana nih Pak? Pelanggarannya banyak nggak sih Pak dibandingkan tahun lalu? Untuk pelanggaran tahun ini menurun karena mengingat COVID, terus protokol kesehatan. Mungkin masyarakat sudah takut duluan dengan kesehatan. Jadi pengguna di jalan raya itu sudah berkurang juga Pak. Oh iya Pak ya, karena pandemi ini kayaknya dampak positifnya itu tadi Pak ya. Jadi sedikit yang keluar rumah, pelanggaran pun jadi minim Pak ya. Betul. Oke. Ini langsung aja nih kita bahas lagi kembali ke res narkoba Pak. Saya ingin mengupas lebih dalam lagi mengenai res narkoba. Ini kita bahas nih misalnya nih Pak ya, ada suatu ceritanya seseorang ini nih merupakan pecandu Pak. Jadi tapi dia itu gimana itu atas bujukan Tuhan atau mungkin ada kecelakaan atau kayak gimana ceritanya, intinya kan dia setelah itu menjadi seorang pecandu. Kemudian dia mendapatkan zat ingin insaf lah gitu lah ya, ingin melakukan taubat gitu kan Pak. Gimana langkah-langkahnya atau seperti apa? Baik Mbak.
bagi pecandu yang mau insya Allah bertobat tadi, itu ada yang namanya rehabilitasi. Siap. Rehabilitasi itu salah satu upaya untuk menyelamatkan pecandu narkotika. Bagi si pecandu bisa melaporkan diri atau keluarganya melaporkan diri. Jangan sampai ditangkap polisi dulu. Nah, kadang-kadang kan sudah ditangkap polisi baru dia mengajukan rehabilitasi. Sama jong juga Pak Ya, ya. karena apabila sudah dilakukan oleh polisi, proses hukum tetap jalan. Kemudian pun dia tidak terlibat dengan jaringan, dia bisa direhabilitasi. Nah, untuk rehabilitasi ini dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika itu ada yang namanya IPWR, instansi penerima wajib lapor. Jadi si pecandu atau keluarganya boleh melaporkan. IPWR itu adanya di instansi pemerintah, kesehatan pemerintah, rumah sakit pemerintah. Boleh juga dia ke Badan Narkotika Kabupaten, Kabupaten ya. Jadi kemudian apabila dia melakukan diri, ada proses-proses yang perlu dilakukan dalam penerimaan itu dan diarahkan untuk rehabilitasi. Siap. Rehabilitasi ini pun tidak sebentar. Kalau kita di sini bisa di Sambang Litung, bisa juga keluar kota, keluar pulau. Intinya dia tuh kalau dia memang mau berhenti, jalan itu memang rehabilitasi. Intinya semua itu akan terjadi dari diri sendiri, dari diri sendiri, dengan lingkungan keluarga, lingkungan, ya. Ya, baik. Kemudian ini kita balik lagi nih tentang, saya ingin membahas lagi tentang penilangan. Ini kan sekarang lagi musim banget nih Pak, yang penilangan dari CCTV untuk Kabupaten Tanah Lot sendiri gimana tuh? Penilangan melalui CCTV, apakah sudah atau belum atau kendala lagi? Terima kasih Mbak Nisa. Untuk Tanah Laut sendiri, Satlantas Tanah Laut sendiri belum ada. Yang ada itu di kota besar. Siap. Untuk Tanah Laut sementara nih ya Mbak Nisa. Itu tilang itu kalau di bahasa kita itu tilang elektronik. Siap. Tapi di Tanah Laut belum berjalan. Oke. Tapi tetap aja Pak ya, kalau misalnya ada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, tetap aja kita lakukan secara manual Pak ya berarti. Kalau penindakan dari kita tetap manual, begitu manual selesai nanti dilanjutkan ke masukan aplikasi. Hari itu juga dimasukkan, apabila nanti pengendara ada nomor HP bisa ditulis, nanti langsung dari e-tilang itu ada pemberitahuannya di HP pelanggar itu. Jadi kena pasal berapa, jumlahnya berapa, berupanya berapa yang harus dibayar Pak gitu. Betul. Ya. Kemudian kalau misalnya pembayaran kita lakukan bukan pada saat awal kena tilang atau mungkin nanti selanjutnya, mungkin kan pada saat ini kita tidak memiliki uang gitu kan, atau gimana, ada solusinya atau gimana Pak? Jadi untuk penindakan kita ada e-tilang itu, apabila pelanggar itu udah dapat SMS bisa dibayar melalui e-tilang, ataupun dari pelanggar itu sendiri belum siap, nanti ada namanya sidang di pengadilan. Dan sidang di pengadilan pun nanti cara pembayaran pun melalui bank juga. Jadi di pengadilan sekarang ya sudah modern, begitu ada putusan nanti di papan pengumuman tinggal lihat di situ tertera namanya pelanggar berapa yang harus dibayar, kemudian di situ ada nomor pembayarnya ada. Siap. Jadi sekarang sudah memang sudah modern lah, jauh sekali dengan dulu yang harus ikut sidang, duduk mengantri sampai selesai Pak ya. Sekarang semuanya bisa dilakukan melalui pembayaran di bank ya. Kemudian Pak, untuk pengambilan misalnya nih STNK-nya ketilang gitu kan, untuk pengambilan barang buktinya sendiri, dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk tahapan-tahapan tersebut? Jadi ini Mbak Nisa, ada dua hal. Yang pertama melalui e-tilang. Kalau e-tilang hari ini di sidang, hari ini ketilang, besok ada SMS atau pelanggar itu ke kantor membayar e-tilang, tidak harus
menunggu sidang. Pelanggar itu sendiri bisa membayar melalui e-tilang, langsung membayar melalui bank, tapi untuk dendanya menyesuaikan. Misalkan dari pelanggar itu sendiri tidak memakai helm, ternyata di situ misalnya dendanya 250 Mbak Nisa. Pelanggar itu membayar, semuanya udah dibayar melalui e-tilang, tapi ada nanti bisa pelanggar itu bisa ngecek lagi Mbak Nisa. Ngecek pada saat sidang, bener enggak dendanya sekian. Jadi apabila dendanya itu di pengadilan dan di kejaksaan, nanti kan marahnya di kejaksaan, ternyata dari 250 putusannya 100, nah sisanya itu bisa diambil lagi. Oh siap, berarti setelah kita melakukan pembayaran, pertama setelah kita terkena tilang kemudian mendapatkan briefanya, terus kita melakukan pembayaran di BRI atau MBRI gitu kan, setelah itu nanti kita bisa konfirmasi lagi apakah benar totalan itu seperti itu adanya sesuai dengan SMS atau mendapatkan putusan lain di pengadilannya, dan sisanya itu bisa diambil di. Jadi untuk sisanya nanti dari kejaksaan, karena eksekutornya itu kejaksaan, muaranya di kejaksaan. Nanti begitu pelanggar itu kalau di Satlantas Tanah Laut itu dikasih fotokopi Mbak. Begitu itu dikasih fotokopi pas sidang ternyata ada sisa, nanti dari kejaksaan mengasih surat untuk pengambilan sisanya itu. Oh siap, jadi di kejaksaan Pak ya untuk urusan lebih lanjutnya. Terus ini Pak Wandi, kita mendapatkan WA dari Pak Evan di Plehari, izin bertanya apakah merokok atau memakai headset mendengarkan musik saat berkendara bisa dikenai tilang? Oke, terima kasih untuk Pak Evan dari Plehari. Nanti saya jawab sedikit, karena pada dasarnya untuk berkendaraan itu kita harus safety, baik di dalam mengendarai itu sendiri dan tidak boleh terganggu. Jadi harus fokus, misalnya dia pakai handset itu jadi mengganggu konsentrasi saat mengendara. Itu terkena pasal tentang apa? Mengenai pelanggaran yang mengganggu, itu denda maksimalnya 250. Siap. Kalau nggak salah dendanya mengganggu konsentrasi di lapangan itu tertera di sini 750 itu denda maksimalnya karena mengganggu di dalam pengendara, konsentrasi dalam pengendaraan. Nah kalau misalnya untuk yang merokok itu tadi gimana? Sama juga? Sama juga, cara itu mengganggu konsentrasi dalam berkendara. Siap. Dan juga kalau misalnya ngerokok, kalau misalnya lagi berkendara, apalagi kendaraan bermotor kan itu abunya juga sangat berbahaya ya. Apalagi lagi menghisap terus abu rokoknya ternyata terbang ke belakang, entah yang di belakang kena kelipan atau gimana, kan juga sangat berbahaya bagi pendengar semuanya. Perlu diketahui situ bahwa kalau misalnya untuk menggunakan headset atau merokok ataupun melakukan hal-hal yang lain yang bisa mengganggu konsentrasi saat berkendara, itu ada pasalnya tersendiri, itu maksimal 750.000 di Undang-Undang tentang pelanggaran lalu lintas. Kemudian kita kembali lagi nih, saya ingin lagi nih bertanya-tanya sama Pak Tony. Siapa Pak? Jadi mohon izin ini Pak, kalau misalnya membahas tentang ini kan sebentar lagi ini kan ini masih tahapan penerimaan polisi, terus kan kita Polri kemudian dan lain-lain. Itu semuanya menggunakan ini ya, surat bebas narkoba ya. Baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Dapat kami jelaskan di sini bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar menjadi anggota Polri itu salah satunya itu tadi Mbak, harus dilengkapi dengan surat keterangan bebas narkoba yang diterbitkan atau dikeluarkan dari Kesatuan Des Narkoba di masing-masing Polres setempat. Jadi apabila mendaftarnya di Polres Tanah Laut, tentunya yang menerbitkan surat keterangan bebas narkoba dari Satuan Des Narkoba Polres Tanah Laut. Jadi seperti itu. Tadi kan secara umum disampaikan sama Pak Ibu kalau misalnya
persyaratannya itu ada melampirkan surat hasil lab dari rumah sakit atau puskesmas terdekat. Kemudian mungkin ada foto atau apa gitu sebagai syaratnya yang lainnya, gimana bisa dijelaskan secara detail? Baik, dapat dijelaskan di sini bahwa untuk persyaratan membuat surat keterangan bebas narkoba kepada pemohon itu diwajibkan untuk membawa persyaratan, salah satunya yaitu pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 1 lembar. Tentunya pemohon itu menggunakan pakaian kemeja, tidak menggunakan kacamata. Kemudian yang terpenting lagi persyaratan lainnya yaitu EKTP asli dari si pemohon agar dilampirkan beserta dengan pas foto tersebut. Demikian. Jadi kita ingatkan sekali lagi, kita sampaikan bahwa untuk penerbitan dari surat keterangan bebas narkoba yang diterbitkan oleh Satres Narkoba Polres Tanah Laut itu gratis ya. Jadi pembayaran itu dilakukan pada saat pengujian lab gitu, seperti itu saja. Tapi kalau misalnya untuk penerbitan yang dilakukan sendiri oleh Satres Narkoba itu secara gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Mbak Nisa, kayaknya ada yang mau gabung nih. Oh siap. Oke, Langsung kita saja. angkat dulu ya. Siap. Ayo, sapa dulu Mbak Nisa. Oke, selamat pagi Bapak atau Ibu, ini mohon izin. Siap, selamat pagi Ibu, selamat bergabung di Radio Tuntung Pandang. Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh siap. Oh iya dong Ibu, silakan. Siap. Siap. Oh. Oh siap. Oke. Oh oke, jadi yang pertanyaan tadi yang pertama itu mengenai tentang rehabilitasi ya. Misalnya apa sih bedanya kalau misalnya melakukan rehabilitasi terlebih dahulu sebelum dilakukan penangkapan? Kemudian juga terkait tentang bedanya apa antara pemakai dan juga pengedar gitu Bu ya. Oke. Oke. Oh siap. 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 Oke, siap. Makasih Ibu. Terima kasih sudah bergabung dan partisipasi di dalam kegiatan ini ya. Langsung saja ini pertanyaannya langsung dijawab oleh Pak Satres Narkoba. Silakan Bapak. Baik, selamat pagi Mbak Ani ya, di panggung nih Mbak Ani. Terima kasih Mbak Ani atas pertanyaannya, pertanyaan yang bagus. Pertama, beda pemakai dengan pengedar ya, pemakai dengan pengedar. Kalau pemakai itu Mbak Ani itu Undang-Undang 35 2009 itu ada di pasal 127. Kalau pasal 127 itu hukumannya maksimal 4 tahun. Sedangkan untuk pengedar tadi sebelumnya sudah saya jelaskan kalau di pasal 114 dan 112 barang buktinya di bawah 5 gram dia minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun seumur hidup. Nah, di 112 juga
disebutkan menguasai, memiliki tanpa izin itu minimal 4 tahun untuk hukumannya Mbak Ania. Nah kemudian untuk pecandu rehabilitasi saya katakan tadi sebelum ditangkap dan sesudah ditangkap. Kalau sebelum ditangkap dia tidak kita kenakan hukuman karena begitu dia lapor saya pecandu atau keluarga yang melaporkan, kemudian dengan niat sendiri akan kita ajukan ke rehabilitasi, baik itu melalui BNK atau dia datang langsung ke rumah sakit yang sudah ditunjuk pemerintah, dia akan dilakukan rehab. Sedangkan kalau dia sebelum melapor sudah ditangkap polisi, karena dia harus berhadapan dengan hukum. Nah gitu. Terus Pak, kalau saya sendiri jadi penasaran itu kalau misalnya kan si yang telah melakukan rehabilitasi ini ternyata cuma hanya sebagai manipulasi topeng saja gitu kan. Jadi setelah dia rehabilitasi keluar lagi, dia pakai lagi, rehabilitasi lagi, pakai lagi itu apakah ada ininya? Apalagi kan di situ setelah dia rehabilitasi mungkin dia tidak dilakukan proses hukum atau gimana? Itu karena pidana ini tergantung modusnya, modus operandinya gimana. Jadi nggak serta-merta. Nggak serta-merta ya. Memang ya itu tadi rehabilitasi itu tergantung dari masing-masing yang pemilik jiwanya sendiri. Itu kan ya. Jadi memang setelah rehabilitasi melakukan lagi jadinya malah jadi main-main gitu kan. Itu nggak dibenarkan ya. Jadi nggak serta-merta nggak dihukum gitu setelah melakukan rehabilitasi, bukannya seperti itu. Mbak Ani satu lagi tadi kalau nggak salah memakai narkoba saat berkendaraan. Siap. Memakai narkobanya aja Mbak sudah salah. Apalagi berkendaraan. Karena apa? Karena seperti dijelaskan sama teman saya Suwandi tadi, berkendaraan itu kita harus dalam posisi sehat, itu ada ketentuannya, posisi sadar, ya kan? Sementara kalau dia pakai narkoba kan sudah mempengaruhi saraf. Siap. Apalagi dia pecandu, sarafnya sudah ini, ya kan? Nah jelas salah Mbak Ania. Jadi memakai narkoba saat berkendaraan itu sudah salahnya sudah dua berlapis-lapis lah. Nanti Mas Wandi yang menjelaskan. Silakan Mas Wandi, silakan. Mungkin ini pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Irfan hari tadi itu nggak jauh beda. Jadi pasal yang tertera di Undang-Undang Lalu Lintas yaitu pasal 283 yang menerangkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya tidak wajar, mungkin belok-belok itu tidak wajar, dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi di dalam pengendaraan. Itu sudah jelas diatur oleh Undang-Undang Lalu Lintas 283. Misalnya kita menemukan ada pengendara yang seperti yang tertera di pasal itu, tugas lalu lintas mengamankan. Apabila ini ada terbukti bisa dikenakan 283 ataupun nanti ditindaklanjuti oleh Sat Narkoba itu sendiri. Ya tadi juga ketilangan dapat, setelah itu dapat. Siap. Tapi tetap ya kita sebagai Polri juga di sini ada dari Res Narkoba juga bisa mengimbau kepada warga masyarakat yang sudah nyambung itu tadi untuk melakukan rehabilitasi dan lapor untuk kebaikan diri sendiri, apalagi di dalam hatinya sudah ada muncul itu. Tapi ya itu tadi, kalau sudah niat untuk bertobat dan insaf itu ya dibulatkan benar-benar ya. Jadi jangan lupa seperti itu. Jangan dekat-dekat, jauhi sejauh-jauhnya gitu ya. Katakan tidak pada Katakan narkoba. tidak pada narkoba. Ini apa gini, ada pesan-pesan mungkin dari Pak Sony atau gimana? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya selaku Kanit 1 di Sat Narkoba, yaitu bagian penindakan. Pesan saya kepada seluruh lapisan masyarakat,
di Kabupaten Tanah Laut seperti apa yang disampaikan Pak Kasat tadi, janganlah mendekati narkoba, jangan coba-coba, jangan mencari tahu. Kalau tidak tahu narkoba, pengen tahu tentang narkoba, tidak usah, katakan tidak saja pada narkoba, karena itu akan merugikan diri sendiri maupun merugikan keluarga dan juga masyarakat luas. Siap. Ya, itu yang dapat disampaikan, Pak. Itu yang dapat disampaikan, Pak. Terus dari Pak Kasat sendiri gimana Pak? Baik. Sebenarnya kurang lebih aja, pesan kami dari Sat Narkoba Polres Tanah Laut menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Tanah Laut supaya menjauhi narkoba, karena banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Siap. Pada saat menghisap ataupun memakai, enaknya cuma sebentar, tapi akibatnya sampai ke keluarga, ke lingkungan, bisa juga sampai ke pekerjaan kita yang akan dirugikannya. Nah, semoga dengan ada acara ini, kami dari Sat Narkoba sangat mengharapkan partisipasi masyarakat untuk memberantas peredaran narkoba di Polres Tanah Laut. Silahkan memberikan informasi kepada kami agar kami bisa membantu masyarakat Tanah Laut terhindar dari penggunaan atau peredaran gelap narkoba. Itu Mbak Anissa. Kemudian nih saya langsung saja, kalau misalnya ada masyarakat yang ingin memberikan informasi, mungkin kemana kontak personnya Bapak kami izin? Boleh, silakan masyarakat yang mau memberikan informasi ke kami, silakan datang ke Polres Tanah Laut sendiri, silakan, atau kepada anggota kami yang ada di lapangan, silakan, atau menghubungi nomor kami 0812 50 55 246. Kami mengharapkan partisipasi masyarakat, dan kami juga akan membantu baik itu masyarakat yang mau bebas dari narkoba, dalam hal ini tadi yang kecanduan seperti yang dibilang Bu Ani tadi, kami siap membantu memfasilitasi supaya warga masyarakat benar-benar bersih dari narkoba. Jangan sungkan-sungkan langsung menghubungi langsung ke kontak personnya tadi ya, kalau ingin tanya-tanya atau memberikan informasi apa lagi. Kita sebagai masyarakat dan Kabupaten Tanah Laut sendiri harus bersatu padu untuk berjuang membebaskan Kabupaten Tanah Laut khususnya dari narkoba dan narkotika gitu ya. Terus kita langsung saja kita bergeser ke Pak Wandi, mau diizin, silakan. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Untuk kami dari Satuan Lintas, khususnya dari Unit Tilang, harapan kami masyarakat Tanah Laut tertib di dalam berkendaraan. Sebelum berkendara silakan lengkapi diri Anda, Bapak semuanya, Bapak Ibu, baik kelengkapan helmnya, surat menyuratnya. Kemudian apabila Bapak Ibu sekalian, apabila ada terkena razia atau tindakan karena itu bentuknya pelanggaran, silakan langsung komunikasi atau langsung ke unit tilang. Jangan nanti menyuruh orang-orang yang nggak tahu permasalahannya. Itu yang rata-rata yang dilakukan oleh masyarakat itu, ketakutan atau gimana. Jadi silakan Bapak Ibu mendengar semuanya, apabila itu berurusan dengan tilang silakan langsung datang ke unit tilang. Itu nanti lebih jelas urut-urutannya gimana, mekanisme gimana. Harapan kami, himbauan kami, jangan takut berurusan dengan masalah pelanggaran. Demikian, terima kasih Mbak. Ya. Oke, makasih Bapak. Jadi kalau misalnya dari narkoba, katakan tidak pada narkoba, tidak. Kemudian kalau dari lalu lintas, stop kecelakaan, stop pelanggaran keselamatan untuk permanusiaan. Jadi dari kami Polres Tanah Laut mengucapkan terima kasih atas terlaksananya kegiatan pada hari ini. Kemudian apabila terdapat salah kata pada hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian kita lanjutkan kembali kepada Mas David. Oke, Mbak Nisa, terima kasih banyak ya, luar biasa sekali ya kami Rumah FM. Selama 1 jam ini kita sudah membahas terkait tadi dari Satuan Narkoba, kemudian juga Satuan Lalu Lintas, dan tentunya seperti yang dikutip oleh Mbak Nisa tadi, katakan tidak kepada narkoba dan juga selalu tertib lalu lintas ya. Jadi untuk rekan dengar tidak perlu khawatir ataupun takut apabila
di jalan mungkin hilaf ya, terkena pelanggaran, langsung saja urus ke unit lalu lintas dan usahakan jangan melalui orang-orang yang tidak tahu perkaranya Pak ya. Perantara, jadi dari seperti itu. Oke rekan-rekan setia Tribun FM, demikian talk show Halo Polisi edisi Jumat 18 September 2020. Kita akan bertemu lagi insya Allah pada Jumat depan untuk program talk show Halo Polisi dengan pembahasan selanjutnya. Baik rekan-rekan setia Tribun FM, demikian yang bisa kami sampaikan, semoga semuanya bermanfaat dan kami juga terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang sudah berpartisipasi menyampaikan pertanyaan ataupun saran. Sampai jumpa di waktu dan lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.